Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, developer note terbaru ya di bulan Mei telah diluncurkan oleh developer kesayangan kita, yaitu developer Pucek Kagura ya. Oke guys, dia bilang seperti biasa, halo, ini Dev Kagura ya. Sudah 5 bulan berlalu sejak aku bertanggung jawab di Seven Knights dan jadi semakin hancur ya. Oke, dan ada beberapa update yang disampaikan ya oleh si developer Kagura ini. Dia ini meringkas semua update yang ada di bulan Mei kayaknya ya. Dimulai update-nya dengan tanggal 8 ya. Oke, untuk update tanggal 8 ini ya, ada event Combine Crystal Scale Shard ya. Event Combine Crystal Scale Shard ya. Kalian bisa mendapatkan ya, kita bisa mendapatkan Crystal Scale Shard-nya ini dengan memainkan special dungeon yang baru ditambahkan ya. Nanti mungkin ada special dungeon yang ditambahkan oleh si developer Kagura ini, dan hadiahnya itu rewardnya ada Crystal Scale Shard ya. Oke, gunakan, dan itu bisa kita gunakan sebagai material combine untuk ditukarkan ke hero ya. Ditukarkan ke hero Gelidus dan aksesoris dengan substat level 5. Wow ya. Ini bisa ditukarkan ke hero Gelidus ya. Apakah benar bisa ditukarkan dengan Gelidus ya? Gue nggak tahu apakah ini cuma cenayang doang, apakah ini cuma iming-iming doang, atau nanti bakal jadi nyata ya. Dalam kasus Gelidus tidak ada cara lain untuk mendapatkannya selain dari summon. Ini lu bilang bisa ditukarkan, tapi nggak ada cara lain selain summon ya. Sakarapmu ya, meskipun 2 bulan telah berlalu sejak update, karena keunikannya sebagai special hero ya, gue juga ngerasain ya. Unik banget, bahkan hoki banget para player yang bisa mendapatkan Gelidus sampai ke level 50 ya. Selain Sultan yang bisa mendapatkan Gelidus sampai ke level 50, itu termasuk orang-orang jancuk, itu orang-orang hoki dewa ya. Hoki bangke ya, yang tidak membagikan hokinya kepada player-player lain. Itu lu ya. Oke. Mungkin tidak mudah untuk mendapatkan Gelidus seperti hero lainnya untuk mempertahankan nilainya ya. Gue sih lebih suka disusahkan Gelidus ya. Tapi Gelidus doang, yang lain gak usah gitu, cuk. Kami sudah menyiapkan event untuk mendapatkannya. Jadi nantikan ya. Ya, kita bakal menantikan ya special dungeon untuk bisa mendapatkan Gelidus, cuk ya. Oke. Itu poinnya pertama cukup menyenangkan hati gue ya. Akhirnya Gelidus gue gak level 40 cuy, bisa level 42 gitu cuy. Oke, dan itu untuk update yang pertama, dan kita lanjut ke update yang kedua ya. Untuk update yang kedua ini, hero baru X7 Knight Melia ditambahkan. Gelidus saja, satu Gelidus saja gue butuh 100.000 ruby. Ini udah muncul lagi ya, Old Seven Knight, yaitu Melia ya. Melia itu yang ada naganya cuy. Kalau kalian kurang tahu Melia, nih ada gue di Seven Knight Korea ya, si Melia. Nah, ini dia si Melia cuy. Dia ini temennya si Gelidus atau musuhnya gue kurang tahu ya. Pokoknya di trailernya itu muncul ada si Gelidus, ada si Melia juga ya. Di situ kelihatannya si Gelidus lagi melawan si Melia, dan kalian lihat sendiri cantik banget cuy. Mamah naga ya. Wow. Oke, dan kita bakal lihat di sini basic attack dan juga effect attack-nya. Ini basic attack. Critical. 2 kali cuy pakai ekor. Kemudian ini effect attack-nya. Effect attack-nya background berubah seperti biasa ya. Dan ini skill pertamanya. Cakep banget sih. Kalau di Korea kan si Melia ini jadi salah satu damager atau DPS di Adventure ya. Tapi gue nggak tahu nanti di global ini bakal jadi apa. Ngeluarin naga cuk. Kayaknya di global bakal jadi hero PVP deh. Bakal hero mahal ya, sama seperti si Gelidus cuy. Wah, keren sih, ini manusia yang bersekutu dengan naga cuy. Dia bisa berubah jadi naga ya. Gue nggak tahu nih naga iblis atau naga apa ya. Oke guys, jadi itu dia ya. Poin yang kedua yaitu bakal muncul ya, kita bakal kedatangan X7 Knight Melia ya. Melia yang muncul di titel bersamaan si Gelidus akan diupdate. Melia akan ditambahkan ke summon yang termasuk Gelidus. Oke, nice banget ya, nice banget. Ini summonnya berarti 2 ya, Gelidus dan Melia, 1 banner 2 hero ya. Wow, 1 hero aja rate-nya udah jancu. Ini tapi ini beruntung banget bagi yang belum punya Gelidus sampai ke level 50 ya. Jadi rate-nya dibagi 2 sama si Melia. Ini bayangin, Gelidus yang udah level 50 gacha di banner si Melia nih, yang keluarnya Gelidus. Mama mai. Oke, berbeda dengan Gelidus, Melia akan bisa didapatkan di luar summon. Wow. Pertama, combine akan ditambahkan untuk mendapatkan Melia dengan menggunakan Gelidus sebagai material. Ya Allah, untuk mendapatkan Melia ya, selain dari summon kita bisa ngesintesis si Melia ya. Bahannya Gelidus anjir.
Galdius gue aja baru punya satu. Mau ditumbalkan, Galdius gue tumbalkan untuk si Melia, udah gitu. Pinter, mantap jiwa nih emang Netmarble. Jika kalian melakukan summon untuk mendapatkan Melia, kalian juga memiliki kesempatan untuk memperoleh Galidus seperti yang sudah aku sebutkan di atas ya. Tapi rate-nya berapa gitu Mamang? Rate-nya yang gue tanyakan. Batas pembelian hero package akan ditingkatkan. Kami akan mengubahnya agar kalian bisa mendapatkan Melia dengan mudah tanpa summon berulang kali. Pintar. Harganya 3 juta gue kasih saran cuy. 3 juta aja, jangan 1 juta ya. Soalnya kalau 1 juta bisa dibeli gitu. Makin susah aja untuk dapetin si Melia. Selain dari summon kita bisa menggunakan Galidus untuk bahannya. Anjir. Ini sakit banget di hati seriusan. Galidus gue aja baru punya satu. Ini Galidusnya udah bisa ditumbalkan untuk mendapatkan Melia. Lu ngehina atau apa ini, cuy? Oke, update yang ketiga lainnya ya. Di sini selain itu skenario yang telah aku janjikan sebelumnya akan ditambahkan terlebih dahulu. Hadiah rank Ares Cup akan diubah jadi Celestial Accessories agar lebih bermanfaat. Nih, update tanggal 21 sampai 21 atau 28 Mei ya. Mythical Awaken Tara. Oke, akhirnya Mythical ya, Magical Hero kembali di Mythical cuy. Ini mungkin bakal kembali lagi. Kalau sekarang kan lagi physical tuh, lagi meta tuh physical. Nanti bakal Magical lagi cuy. Soalnya ada Melia pasti Magical. Kemudian si Tara bakal di Mythical Awakened. Oke, dia bakal jadi meta pasti di PvP nih. Tara yang pertama kali diperkenalkan di build global akan menjadi Mythical Awaken. Baru-baru ini tim developer saat ini ya sangat khawatir tentang keunikan dan keseimbangan hero. Kami sedang mempersiapkan Tara agar tidak mengecewakan nanti. Ya, siapkan yang lama cuy biar nggak mengecewakan. Kemudian penyesuaian raid. Dalam kasus raid ini tingkat kesulitan akan dan hadiah perlu ditingkatkan. Ya, hadiahnya tingkatin saja cuy. Tingkat kesulitan mah nggak usah lah. Sekarang aja udah sulit bagi player baru mah. Oke, kemudian yang ketiga spesial aksesoris baru. Ada lagi cuy. Spesial aksesoris ketiga ditambahkan setelah Whirlpool dan Guardian aksesoris. Oke, ada Whirlpool Ring, Guardian Ring. Nah, satu lagi bakal ditambahin nih. Apa nih cuy? Saat ini kami sedang menguji efek barunya. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan strategi yang lebih beragam dan penggunaan berbagai hero di arena. Oke, ini yang ketiga berarti ya akan ada aksesoris baru cuy. Yang keempat, setelah update pada 8 Mei, skenario baru akan ditambahkan ya. Update 28 Mei yaitu satu hero Sanctum. Ini pilihan kita cuy. Hero Sanctum adalah judul resmi dari sistem collection yang merupakan konten yang paling kalian harapkan dalam survei konten mendatang. Iyalah, ya lu ngasih surveinya cuma itu doang aja. Coba kalau ada War Boss itu pasti menang War Boss jancu. Oke, dapat didefinisikan kamu dapat mengembangkan deck milikmu sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu cuy, untuk menggunakan hero yang tersisa. Ada berbagai kategori dan setiap kategori membutuhkan hero yang berbeda. Kamu dapat menghabiskan hero yang tersisa untuk hadiah yang kamu inginkan. Saat kamu mengumpulkan semua hero yang diperlukan oleh setiap kategori, statistik bonus diterapkan sebagai hadiah. Oke, berarti bakal bonus basic attack ya mungkin ya, statistik bonus ya. Tergantung kategori, aku akan menyiapkan beragam hadiah. Hadiahmu. Gue bosan dengar kata hadiah ya. Yang penting permainannya lebih bagusin aja dah. Dan menurut gue sih yang perlu ditambah itu konten baru cuy. Kontennya jangan ini aja gitu. Perlu konten baru yang lebih membuat kita merasa tertantang gitu cuy. Kalau cuma hadiah sih nggak terlalu wow gitu cuk. Oke, yang kedua jumping event baru. Nah, buat yang mau comeback silahkan nih. Jumping event baru telah diadakan lagi. Untuk merayakan penambahan konten baru sebagai hasil survei kalian, jumping event baru akan diadakan. Hadiah menarik akan disediakan. Jadi harap nantikan akhir Mei ya. Oke, untuk para loginer silahkan. Ini ada jumping event baru ya cuy. Comeback sini comeback. Oke, pet baru Brand and Brown. Oke, petnya dari petnya BNB telah muncul ya. Akan muncul ke permukaan cuy. Dan kalian tahu sendiri ini Melia ada, pet baru ada. Bingung lu persiapin dulu biar kalian buat apa dulu yang lebih penting. Pet baru akan ditambahkan setelah sekian lama Merparrow hadir. Saat ini saya masih mempertimbangkan perbaikan dan pembaharuan apa saja yang perlu dilakukan ya. Bingung lu, tapi lu nggak mau dengerin apa kata player gitu ya. Player bilang War Boss, tapi lah nggak pernah lu dengerin jancuk. Oke. Sama halnya seperti bulan Maret, pada bulan Mei 3 pembaharuan telah disiapkan untuk memberikan lebih banyak kesenangan dalam bermain untuk kalian.
Salah satunya adalah penambahan konten skenario yang dijanjikan sebelumnya. Nantikan terus update-nya. Sampai bertemu lagi developer note selanjutnya. Terima kasih untuk semua support kalian. Dev Kagura. Halah, celek gitu. Oke guys, jadi mungkin videonya gue cukupin sampai di sini. Semoga saja update-update mendatang lebih menarik lagi, lebih banyak lagi player yang memainkan game ini ya. Semoga playernya pada balik lagi karena dulu sempat menjadi wabah ini game cuy ya. Dan mungkin videonya gue cukupin sampai sini. Thanks for watching video and see you next video. Ciao, salam ampas. Bari 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 bari